aku absen dulu ya. Langkah baiknya sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan KM pimpin doanya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Berkibarlah Benderaku. Indonesia Raya. Indonesia. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya kerjasama. Apa itu kerjasama, Bu? Sebelum menjelaskan lebih lanjut apa itu kerjasama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada materi kali ini tujuan pembelajarannya siswa diharapkan dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Kemudian, siswa menceritakan perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Lalu, siswa dapat menyebutkan arti pentingnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu makna dari sila Pancasila pertama dengan benar. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Oke, masih semangat semuanya? Harus tetap semangat dong ya, karena ada pepatah mengatakan kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar dan menuntut ilmu, maka bersiaplah kamu akan dihadapi kebodohan di masa yang akan datang. Makanya kita harus tetap semangat agar kita dapat meraih masa depan yang sukses dan dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, sudah duduk ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini Ibu memiliki gambar tentang piket dan kerja bakti. Oke, anak-anak di sini ada yang pernah ikut kerja bakti atau piket? Pasti pernah dong ya, piket di kelas, membersihkan rumah, kerja bakti di masyarakat. Nah, manfaat apa yang kalian dapat dari kerja bakti dan piket ini? Cepat selesainya, Bu. Iya, betul sekali. Kita bisa dapat memperoleh pekerjaan dengan sangat cepat, pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materinya, pentingnya kerjasama. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan warna kulit, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, hobi, dan lain sebagainya. Namun kita tetap bisa bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari yang disebut dengan bekerja sama. Bekerja sama itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi contohnya kayak seperti tadi, kayak piket, terus kayak kerja bakti di lingkungan masyarakat, seperti itu. Kerjasama termasuk pengalaman Pancasila. Sila keberapa kira-kira? 3, Bu. Pinter. Iya, betul sekali. Kerjasama termasuk pengalaman Pancasila ketiga. Siapa yang tahu bunyi Pancasila ketiga? Bunyi Pancasila ketiga itu Persatuan Indonesia. Apa ini simbol Pancasila ketiga? Pohon beringin, Bu. Pinter. Iya, betul sekali. Simbol Pancasila ketiga itu adalah pohon beringin. Nah, kenapa manusia itu harus bekerja sama? Kenapa ya kira-kira? Udah jelas ya di sini kenapa manusia itu harus bekerja sama, karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kita nggak mungkin hidup sendiri-sendiri, pasti sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain di kehidupan kita. Jadi sebagai makhluk sosial kita tidak boleh bermusuh-musuhan dengan makhluk sosial lainnya ya, karena kita itu saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, di sini ada contoh bekerja sama di rumah. Ada membersihkan rumah bersama-sama, menjaga kebersihan rumah bersama-sama, membantu ibu memasak, menjaga adik, mencuci piring, atau mungkin membantu ayah membersihkan mobil atau motor. Siapa di sini yang suka membantu orang tua? Wah, di sini anak soleh dan solehah semua dan berbakti kepada orang tuanya ya, insya Allah. Selanjutnya ada contoh bekerja sama di sekolah. Contohnya ada apa aja?
Ia membersihkan sekolah atau kelas secara bersama-sama, kerjasama melaksanakan piket, bekerja sama dalam melaksanakan tugas kelompok, dan lain sebagainya. Itu ada termasuk contoh kerjasama di sekolah. Ada juga contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya kita di masyarakat mengadakan acara-acara besar seperti Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, terus bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong membangun PL desa, pos ronda, masjid, kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan seperti membersihkan jembatan, jalan, lapangan bermain, dan lain sebagainya. Siapa di sini yang suka nemuin nih di lingkungan rumahnya ada yang suka kerja bakti bersihin jalan bersama-sama gitu barengan? Siapa? Saya. Ya, itu termasuk contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, di sini Ibu sudah siapkan beberapa soal. Cara mainnya, Ibu akan bacakan soal di depan. Nah, kelompok mana yang menjawab dan jawabannya itu tepat, kalian wajib bilang hore. Kelompok mana yang paling banyak mengatakan hore akan dapat reward atau hadiah dari Ibu. Sudah jelas ya instruksinya? Oke, mari kita mulai permainannya. Nah, soal yang pertama di sini tertulis manfaat. Di sini tertulis sebutkan manfaat dari kerjasama. Oke, silahkan. Kelompok mana yang mau jawab? Silahkan. Ya, dari kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Iya, kelompok 2 silahkan jawabannya. Tepat sekali ya semuanya jawabannya yang dari kelompok 2. Bahwa manfaat dari kerjasama itu adalah untuk meringankan pekerjaan, mempersingkat pekerjaan yang kita lakukan, dan tentunya mempermudah pekerjaan yang kita lakukan. Oke, soal selanjutnya di sini ada beberapa gambar. Nah, dari gambar di sini, manakah yang termasuk kerjasama di lingkungan rumah? Ya, siapa yang menjawab? Silakan dari kelompok mana? 3. Kelompok 3. Iya, silakan kelompok 3. Betul sekali. Hore. Lanjut lagi ya. Di sini juga ada gambar nih. Nah, ini tuh termasuk ke dalam kerjasama dari lingkungan apa sih? Lingkungan keluarga kah? Lingkungan sekolah kah? Atau lingkungan masyarakat? Silahkan dijawab. Iya, kelompok 2 silahkan. Betul sekali bahwa ini adalah bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Oke, ini adalah soal terakhir ya. Jadi siapa yang cepat menjawab dan yang paling banyak bilang hore, tadi Ibu bilang akan mendapatkan hadiah dari Ibu ya. Nah, di sini tertulis sebutkan 3 contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Iya, kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Ya, silakan jawab kelompok 1. Betul sekali, hore. Betul ya, bahwa bentuk kerjasama di sekolah itu ada piket, ada membersihkan lingkungan sekolah, dan juga kerja kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi karena kelompok 2 yang paling banyak menjawab di antara kelompok 1 dan 3, maka kelompok 2 pemenangnya. Yeay! Berarti kelompok 2 akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Silahkan KM pimpin doanya. Oke, terima kasih. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.